Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya adalah Ahmad Susanto Januardi dari kelompok 16 dengan NIM 244012476. Hari ini saya akan menjelaskan pengerjaan saya mengenai eh, UTS pada mata kuliah Quality Engineering untuk memenuhi soal dari tugas individunya, yaitu membuat satu video penjelasan pada nomor 3. Oke, di sini saya ada beberapa metode yang bisa dipilih. Sini kebetulan saya mendapatkan metode PNP chart untuk control chartnya. Terus pada proses and measurement system capability-nya, di sini saya mendapatkan metode PNT ratio and SNR. Oke, pertama-tama kita ke PNP dulu. Oke, untuk di PNP kita akan menjawab dulu soal-soal yang berkelanjutan dengan apa yang ada di soal UTS itu. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan alasan mengapa menggunakan jenis control chart. Yang kedua yaitu menginterpretasikan untuk setiap parameter hasil perhitungan dan diagram yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, jelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis control chart ini. Nah, itu yang dari metode PNP chart. Oke, langsung aja kita jawab. Yaitu yang pertama, jelaskan alasan mengapa menggunakan jenis control chart ini. Nah, alasan yang dari kami untuk menggunakan metode PNP chart adalah sebagai untuk mengetahui jumlah defektif atau eh, kegagalan atau kecacatan pada barang produksi, sehingga kita sebagai operator akan mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan oleh produk tersebut itu masih dalam batas yang wajar atau enggak. Kalau misalnya masih ke batas wajar, kita bisa masukinya ke dalam proses produksinya lagi, atau kalau masih dalam batas yang tidak wajar, maka kita akan segera melakukan rekonstruksi secara besar-besaran. Oke. Lalu interpretasikan untuk setiap parameter hasil perhitungan. Oke. Di sini kita akan membawakan case satu yang di mana kita akan memperhatikan hasil inspeksi kaca botol hasil produksi PT AW produk perusahaan kami sendiri, yaitu selama 20 hari ke belakang. Untuk melihat apakah terdapat kemasan yang bocor atau tidak. Apakah proses terkendali secara statistikal? Oke, kita langsung aja ke caranya, yaitu adalah kita menentukan unit inspected-nya dulu dan non-confirming units, yang dimana itu adalah data random bisa. Oke. Untuk oh ya, pertama kita akan ke rumusnya dulu, yang dimana kalau NP chart pada ini kan ada dua dua apa ya, dua chart gitu. Ada NP chart, ada P chart. Nah, pada NP chart ini kita rumusnya adalah P sama dengan X per N. Dan di sini ada rumus UCL. UCL-nya itu NP plus 3 terus sama akar dari NP dan 1 min P. Lalu pada CL-nya cuma N dari P doang. Lalu pada LCL, NP min 3. Eh, hampir sama dengan UCL, tapi kalau namanya juga LCL low gitu. Ya, terus dikurang 3 gitu depannya. Oke. Begitupun dengan P-chart, UCL P ditambah 3 terus diakarin dengan P min 1 P dibagi N. Seperti yang di sini inilah. Terus sama CL-nya itu ada sigma-nya juga. Gitu. Terus kita langsung aja untuk ke sample fraction. Sample fraction itu sama dengan P. Jadi untuk P-nya ini kita akan misalnya pada hari pertama kita mencari sample fraction-nya, yaitu pada dari C8 dibagi dengan B8, di mana pada non-counting units dibagi dengan unit inspected. Maka kita akan menghasilkan gini, dan kita drag sampai ke bawah. Dan sampai di bawah kita akan menemukan totalnya. Kita akan mencari totalnya, di mana pada total unit inspected sebesar 3.000, non-counting units sebesar 43, dan sample fraction totalnya sebesar 0,29. Lalu untuk mencari P totalnya, yaitu adalah kita mencari dengan batasan non-counting units totalnya, dan dibagi dengan sorry kebalik. Ya benar, non-counting units totalnya dibagi dengan apa namanya, unit inspected-nya totalnya. Jadi kita akan menghasilkan 0,01.
Lalu untuk pada NP chart-nya kita akan mencari UCL, CL, dan ACL-nya terlebih dahulu. Di mana pada rumus sesuai dengan rumus yang disesuaikan tadi, di mana UCL adalah NP plus 3 dibagi NP 1 min P. Oke, kita akan mendapatkan hasil 6,52, lalu kita akan ngedrag sampai bawah. Dan jangan lupa karena ini kan P-nya berupa apa ini namanya data fix, maka kita akan menghasilkan F4 di sini. Dan nilai kembangnya dolar begini. Oke, terus pada CL, oh ya ini juga ntar bakal di-drag sampai bawah, begitupun juga seterusnya akan di-drag sampai bawah. Dan dari CL ini rumusnya N kali P aja, karena P-nya tadi seperti tadi, masih menggunakan data yang per hari, ini P yang ini, maka kita akan menghasilkan B8 dikali dengan data yang ini aja. Oke, selanjutnya bisa dilanjut ke LCL-nya. LCL sama kurang lebih sama seperti apa namanya UCL. Yang bedanya itu adalah ini minus. Kalau OCL minus, ininya UCL-nya itu plus. Jadi tinggal copy paste, tinggal ini jadi minus. Lalu untuk V-chart-nya untuk UCL seperti rumus seperti ini, kita akan G8-nya itu sebagai P ini. Lalu untuk apa namanya UCL pun juga seperti ini, ada sigmanya. Lalu untuk yang LCL-nya yaitu adalah menggunakan rumus yang sama juga. Oke, untuk itu kita akan membuat diagram NP-nya di sini. Kita akan membuat diagram P chart-nya di sini yang dimana biru-biru ini adalah non-comic units. Terus yang oranye-oranye ini adalah UCL dan abu-abu ini adalah CL dan kuning adalah LCL-nya. Lalu untuk yang di mana kalau dari kita baca di sini nilai UCL-nya tuh nilai UCL, CL dan LCL-nya tuh merata. Begitu pula dengan yang di P chart eh, bedanya di biru ini adalah sample fraction gitu. Nah, di P chart-nya itu juga UCL, CL dan HCL-nya itu kurang lebih sama seperti apa namanya? Seperti NP chart-nya dia itu merata. Oke. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa grafik NP chart menunjukkan bahwa nilai non-counting units pada hasil inspeksi kecap botol PTAW selama 20 hari belakangan terkendali secara statistikal. Tetapi pada hari ke-14 telah melewati batas atas sehingga pada saran kami yaitu perlu dilakukan investigasi pada hari ke-14 tersebut. Lalu untuk pada grafik P-chart-nya menunjukkan bahwa nilai sample function pada hasil sample fraction pada hasil inspeksi kecap botol PTAW selama 20 hari ke belakang terkendali secara statistikal. Tetapi pada hari ke-14 juga melewati batas atas sehingga saran kami perlu dilakukan investigasi pada hari ke-14 tersebut. Oke, itu dari NP chart. Lalu di sini kita akan melakukan PT ratio NSR. Oke, selanjutnya adalah PT ratio NSR. Di sini kita akan berfokus untuk mengajukan yang pertama, jelaskan tujuan dari analisis yang dilakukan. Yang kedua, interpretasi untuk setiap parameter hasil perhitungan. Dan yang ketiga, jelaskan kesimpulan dari rekomendasi yang diberikan dari hasil analisis ini. Oke, untuk yang pertama, jelaskan tujuan analisis yang akan dilakukan. Tujuan dari diberlakukannya metode PT ratio NSR ini yaitu sebagai menganalisis variasi yang berasal dari pengukur atau memperkirakan seberapa tepat data tersebut dapat tertoleransi yang ditentukan atau batas spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaannya. Lalu di tujuan untuk menggunakan metode SNR ini yaitu untuk mengetahui area yang tepat saat mengambil posisi beli atau jual dan menentukan target dari pergerakan harga. Oke, selanjutnya yaitu adalah interpretasikan untuk setiap parameter hasil perhitungan. Baik, untuk setiap
hasil perhitungan kita mendapatkan di sini ada dua tabel, yang sini adalah tabel untuk R dan di sini adalah tabel untuk S. Oke. Secara rumus antara tabel R dan tabel S-nya itu kurang lebih nggak berbeda jauh, cuma berbeda di penamaannya aja. Yang di sini adalah eh, R di sigma Gauss-nya, yaitu adalah ini R dibagi dengan D, lalu sini adalah S dibagi dengan C. Oke, secara pertama kita akan menentukannya X1, X2, X3, X4, dan X5-nya seperti ini. Lalu untuk di X bar-nya kita akan mencari apa namanya, rata-rata dari X1 sampai dengan X5. Lalu untuk R-nya kita akan mencari nilai maksimal dan nilai nilai maksimal dan nilai minimumnya. Lalu kita akan melakukan pengurangan dari maksimal dikurang dengan nilai minimum dari X1 sampai dengan X5-nya. Lalu di sini akan diselesaikan sampai sampel number 25 sampel number. Dan di sini kita akan merata-ratakan nilai dari R-nya itu, di mana R-nya kita akan mendapatkan nilai 1,22. Lalu kita lanjut ke sigma Gauge atau sigma Gauge. Terus kita akan rumusnya itu adalah H28 dibagi dengan I28, yaitu adalah nilai dengan ini 1,22 dengan ini 2,326. Lalu untuk di bawahnya nilai K yaitu adalah 6 dan USL adalah 17,8 dan LSL-nya 15,8. Dan kita akan menemukan PNT-nya yaitu sebesar 1,57491 berdasarkan rumus yang seperti gambar di bawah, gambar di sampingnya ini. Oke, untuk S-nya ini di sini adalah SNR-nya, perhitungan SNR, di mana pada S-nya itu yaitu adalah apa namanya 0,542958. Itu rumusnya dari standar deviasi dari B3 sampai F27, dari sini sampai ke X5 sini. Terus di sini adalah sigma sigma angkatan kedua dari total, yaitu adalah E38. E38 itu di sini ya, dari S total tadi. Ini kayaknya bukan S ya, ini kayaknya R. Terus akan mendapatkan langsung hasilnya. Terus kalau misalnya sigma kuadrat Gauge, ya di sini adalah tetap menghasilkan menggunakan data dari Gauge yang tadi, yang dari tabel sini, yaitu sebentar 0,2, berarti akan menghasilkan 0,28. Selanjutnya adalah sigma kedua dari P, di mana E39 dikurang E40 di sini, dikurang dengan ini. Terus ini ada Rho sama P, sini E41 dibagi dengan E39, E41 dibagi dengan E39 ini. Maka kita akan mendapatkan nilai SNR sebesar 0,373. Lalu kesimpulan yang bisa didapat yaitu berdasarkan hasil perhitungan nilai PC diperoleh sebesar 1,575 dan SNR sebesar 0,373. Maka nilai SNR lebih kecil dari 2. Nilai 2 dan merupakan nilai yang batas spesifikasinya, yaitu sehingga alat ukuran tidak capable. Lalu sebenarnya sama untuk yang tabel S tadi, di sini adalah standar deviasinya, yaitu adalah dari ini. Nah, dari sini, dari X1 ke X10-nya. Itu pun sampai seterusnya. Sama seperti tadi. Ini terus kita rata-ratakan
X-bar-nya kita rata-ratakan ininya, terus sama di S-nya itu kita rata-ratakan juga, maka kita akan mendapatkan hasil 0,5 dan 11,78. Lalu kita akan memperolehnya dari sigma gauge dan rumus K-nya, USL dan SL-nya. Lalu kita akan mencari PC-nya itu, di mana rumusnya hampir sama seperti tadi. Yaitu kita menemukan 1,69. Lalu untuk SNR kita menggunakan S dan sigma 2 total, sigma 2 gauge, dan sigma 2 P, dan rho P-nya itu. Di mana rumusnya sama seperti tadi. Lalu untuk SNR-nya kita akan menemukan rumusnya di sini, di sampingnya, yaitu 0,020. Berdasarkan kesimpulan, hasil perhitungan nilai PC diperoleh sebesar 1,691 dan SNR sebesar 0,2 pada tabel S. Nilai SNR yang lebih kecil dari 2 sehingga alat ukur tidak capable. Lalu, maka kita akan mendapatkan menarik saran, yaitu kita menyarankan untuk perlu melakukan improvisasi terhadap kemampuan setiap operator dalam memberikan hasil pengukurannya, misalnya dengan melakukan upgrading atau perbaikan-perbaikan yang dapat berkaitan dengan teknik pengukuran produk dan kalibrasi terhadap alat ukurnya. Oke, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu dosen.